Teman-teman, senang sekali saya bisa menjumpai teman-teman dan saudara-saudaraku, terutama teman-teman petani Indonesia. Dan saya berharap Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat serta berbahagia bersama keluarga masing-masing. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang salah satu bagian dari keseluruhan pengetahuan tentang pestisida, yakni tentang formulasi pestisida. Karena panjang, presentasi ini akan kami bagi menjadi 4 bagian dan saya akan usahakan untuk menjelaskannya dengan jelas dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bagian pertama akan membahas pokok-pokok formulasi, bagian kedua tentang struktur formulasi, bagian ketiga membahas tentang formulasi cair, dan bagian keempat membahas tentang formulasi padat. Mudah-mudahan presentasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda tentang pestisida pada umumnya dan khususnya tentang formulasi pestisida. Bila Anda menyukai presentasi ini, silakan bagi atau share dengan sebanyak mungkin teman-teman Anda, sehingga akan lebih banyak lagi teman-teman yang memahami masalah pestisida, khususnya mengenai formulasi pestisida, sehingga kelak pada saatnya petani kita dapat menggunakan pestisida dengan benar dan lebih bijaksana. Marilah kita sekarang mulai presentasi ini dengan menjawab satu pertanyaan mendasar, yakni apakah formulasi itu? Seperti diketahui bahwa nilai dari suatu pestisida pertama sekali tergantung pada bahan aktifnya. Akan tetapi bahan aktif murni ini tidak banyak artinya bagi petani, karena dalam prakteknya kita tidak menggunakan bahan aktif murni itu secara langsung. Banyak bahan aktif pestisida yang tidak bisa digunakan dalam praktek. Yang kita gunakan di lapangan adalah sediaan jadi atau produk jadi yang kita beli dari kios-kios pestisida. Nah, agar bahan aktif murni yang tidak bisa digunakan dalam praktek itu bisa kemudian digunakan oleh petani, maka bahan aktif itu harus melalui serangkaian proses yang disebut sebagai proses formulasi, yang merubah bahan aktif yang tidak praktis menjadi produk jadi yang siap digunakan. Apakah pestisida yang sudah diformulasi itu? Batasan yang agak teknis mengatakan bahwa formulasi adalah campuran stabil yang terdiri atas bahan aktif dan bahan-bahan tidak aktif yang menjadikan pestisida lebih mudah dan lebih aman, dalam arti safe untuk digunakan. Bagi kita petani pengguna, cukup kita katakan bahwa pestisida yang sudah diformulasi adalah bentuk sediaan pestisida seperti yang kita beli di kios-kios pertanian. Itulah mengenai formulasi pestisida. Jadi suatu formulasi pestisida adalah terdiri dari bahan aktif, kemudian juga ditambah ke sana bahan-bahan yang tidak aktif yang terdiri atas bahan-bahan pembantu, kemudian bahan pembawa atau carrier, dan kemudian ini di pabrik formulasi diformulasi menjadi produk jadi. Itulah proses formulasi itu. Kemudian untuk bentuk sediaan yang kita beli di kios-kios pestisida itu ada 2 macam produk jadi atau biasanya disebut sebagai sediaan yang dapat kita beli di toko pertanian. Yang pertama adalah sediaan siap pakai atau bahasa kerennya ready for use,
yakni sediaan yang langsung bisa dipakai tanpa harus diencerkan terlebih dulu. Contohnya adalah formulasi GR atau formulasi butiran, GR singkatan dari granul. Formulasi butiran dengan kadar yang sangat rendah bisa langsung kita taburkan di lahan atau di tanah tanpa harus dicampur air terlebih dahulu. Contoh lainnya adalah formulasi DP atau formulasi dustable powder. Ini adalah tepung hembus yang langsung bisa digunakan dengan cara dihembuskan dengan menggunakan mesin penghembus. Itulah contoh-contoh dari sediaan siap pakai. Selanjutnya yang paling banyak adalah sediaan yang disebut sebagai konsentrat atau pekatan. Tolong diingat istilah ini baik-baik, istilah konsentrat, karena nanti kita masih akan sering ketemu dengan istilah ini pada pada presentasi selanjutnya. Konsentrat adalah sediaan pestisida dengan kadar relatif tinggi yang sebelum dipakai harus diencerkan terlebih dulu. Contoh dari konsentrat adalah pestisida dengan formulasi EC, SC, SL, WP, SG, dan sebagainya. Dan ini semua harus dicampur dengan air terlebih dahulu untuk menurunkan kadarnya sebelum digunakan dengan cara disemprotkan. Mungkin ada yang bertanya mengapa bahan aktif pestisida harus diformulasi. Jadi ada beberapa alasan mengapa bahan aktif pestisida perlu diformulasi. Akan tetapi dari beberapa alasan tersebut akan kita sebutkan saja 3 alasan yang sangat mendasar. Yang pertama, bahan aktif murni yang 100% bahan aktif sering sangat beracun bagi manusia. Oleh karena itu dengan formulasi kadarnya diturunkan agar daya racunnya untuk manusia dapat dikurangi. Di samping itu, beberapa jenis formulasi, terutama formulasi pada WP, SP, WG, SG, dan sebagainya, tidak mudah terserap oleh kulit manusia sehingga boleh dikatakan lebih aman dibandingkan dengan formulasi cair yang lainnya. Formulasi juga dimaksudkan agar pestisida bisa digunakan dalam praktek. Seperti diketahui bahwa ada beberapa bahan kimia, bahan aktif murni yang berbentuk seperti kristal yang tidak larut baik dalam air maupun dalam minyak. Bentuk kristal semacam ini tentu sulit digunakan dalam praktek. Dan yang terakhir, formulasi juga dimaksudkan untuk meningkatkan efikasi pestisida di lapangan, misalnya dengan menambah beberapa bahan pembantu seperti misalnya sinergis dan sebagainya. Misalnya sinergis banyak sekali dipakai pada formulasi insektisida piretroid untuk meningkatkan efikasi piretroid dalam mengendalikan hama tanaman. Sebelum kita melanjutkan presentasi ini, saya akan menjelaskan terlebih dulu tentang campuran. Ada banyak macam campuran, tetapi dalam hubungannya dengan formulasi pestisida, 3 jenis larutan ini harus benar-benar diketahui, dipahami agar nanti dapat mengikuti presentasi selanjutnya dengan lebih baik. Campuran tersebut adalah larutan, emulsi, dan suspensi. Yang pertama adalah larutan. Larutan atau dalam bahasa Inggrisnya solution adalah campuran homogen yang terdiri atas 2 atau lebih zat, di mana antara zat terlarut dan pelarut tidak dapat dipisahkan lagi sesudah menjadi larutan. Misalnya larutan gula dalam air, garam dalam air, atau alkohol dalam air, dan sebagainya. Jadi misalnya kita
mempunyai air, kemudian ke dalamnya kita masukkan gula atau garam. Mula-mula gula atau garam itu akan mengendap ke bawah di bagian bawah gelas. Selanjutnya apabila campuran itu kita aduk atau kita kocok, maka gula dan garam akan hilang, menyatu dengan air. Inilah yang kita sebut larutan. Dan sesudah menjadi larutan, gula dan garam tidak bisa mengendap, juga tidak bisa dipisahkan dengan cara-cara biasa. Untuk memisahkan zat terlarut dari larutan, maka diperlukan teknik khusus seperti misalnya destilasi dan sebagainya. Itulah larutan. Jadi larutan adalah campuran antara dua atau lebih bahan yang menyatu menjadi satu, dan sesudah menjadi larutan dia tidak bisa dipisahkan lagi. Contohnya dalam pestisida adalah formulasi yang disebut sebagai SP. Ini adalah singkatan dari soluble powder. Soluble itu dapat larut, powder itu tepung. Jadi formulasi SP adalah tepung berisi bahan aktif yang dapat dilarutkan dalam air. Kalau tepung SP ini kita campurkan dengan air, maka dia akan menjadi larutan bahan aktif pestisida dalam air. Jadi bahan aktif dan air betul-betul larut, tidak bisa dipisahkan lagi. Larutan biasanya jernih. Kalaupun berwarna itu tergantung kepada warna dari bahan terlarutnya, tetapi pada umumnya jernih, artinya tidak keruh. Kemudian yang kedua adalah emulsi. Emulsi atau dalam bahasa Inggrisnya emulsion adalah campuran heterogen yang terdiri atas dua zat cair, di mana partikel-partikel atau butiran-butiran cairan yang satu tersebar, terdispersi dalam cairan yang lain. Contohnya adalah emulsi minyak dalam air, emulsi lemak dalam air, dan selanjutnya. Emulsi biasanya bentuknya putih seperti susu, tetapi tergantung kepada warna bahannya, mungkin agak ke merah jambuan atau agak kebiruan dan sebagainya. Tapi pada dasarnya adalah putih seperti susu. Misalnya kita mempunyai air dalam suatu tabung, kemudian ke dalam air tersebut kita taruh minyak makan, misalnya dalam hal ini minyak goreng. Dan tentu saja seperti Anda ketahui, minyak goreng akan terpisah dengan air karena minyak dengan air tidak bisa bercampur. Minyak goreng berada di atas, kemudian airnya berada di bawah. Hal ini disebabkan karena minyak goreng berat masanya lebih kecil dibandingkan dengan air. Akan tetapi bila campuran minyak goreng dan air yang terpisah tadi kita kocok atau kita aduk kuat keras-keras, maka minyak akan terpecah menjadi partikel-partikel kecil yang terdispersi atau tersebar dalam air, sehingga warnanya akan menjadi putih seperti susu. Akan tetapi kalau campuran tadi, emulsi tadi kita diamkan, maka lambat laun minyak masih akan terpisah dari airnya, minyak akan mengambang ke bagian atasnya lagi. Akan tetapi kalau ke dalam campuran itu kita teteskan misalnya beberapa tetes sabun cair, kemudian kita kocok lagi, maka akan terjadi emulsi yang lebih stabil, tidak mudah memisah. Inilah yang disebut dengan emulsi. Jadi emulsi adalah campuran dua macam zat cair, di mana zat cair yang satu terpecah menjadi partikel-partikel halus sekali yang tersebar atau dalam istilah teknisnya terdispersi di dalam air. Dan tadi kita menambahkan sabun cair ke dalam campuran supaya emulsinya lebih stabil, maka dalam hal ini sabun cair
adalah merupakan emulsifier atau pembantu pengemulsi. Jadi itulah yang disebut dengan emulsi. Dalam pestisida, contoh yang sangat terkenal adalah pestisida yang diformulasi sebagai emulsifiable concentrate atau EC. Anda masih ingat, concentrate atau konsentrat adalah sediaan dengan kadar tinggi yang dalam penggunaannya harus terlebih dahulu dicampur dengan air. Jadi emulsifiable concentrate artinya emulsifiable adalah dapat diemulsikan, concentrate adalah konsentrat, jadi EC adalah konsentrat yang dapat diemulsikan. Artinya konsentrat yang bisa dijadikan emulsi. Kalau formulasi EC ini kita campur dengan air, maka formulasi EC ini biasanya larutan bahan aktif dalam minyak. Karena dia adalah minyak, kalau dicampur air dia akan menjadi emulsi minyak yang mengandung pestisida. Jadi konsentrat yang kita beli adalah larutan bahan aktif dalam minyak, dan sesudah dicampur air akan menjadi emulsi minyak yang mengandung pestisida dalam air. Seperti dalam diagram yang kita tunjukkan pada bagian kiri bawah, bahwa butiran minyak akan terpecah kemudian tersebar di antara air, dan butiran-butiran minyak inilah yang mengandung pestisida. Demikianlah mengenai emulsi. Kemudian yang ketiga, ini adalah yang kita sebut dengan suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen dari partikel padat dan cair, di mana partikel padat tersebar atau terdispersi dalam cairan. Contohnya adalah suspensi tepung dalam air, kemudian kopi, dan sebagainya. Tidak seperti emulsi, suspensi itu bentuknya atau wajahnya atau penampakannya biasanya agak keruh seperti air yang mengandung lumpur, dan warnanya tergantung kepada warna dari bahan aktifnya. Contoh suspensi yang paling gampang adalah bubuk kopi. Ketika Anda menaruh kopi ke dalam air panas, kemudian Anda aduk, maka butiran-butiran kopi akan melayang di dalam air, dan yang Anda minum adalah suspensi kopi dalam air. Akan tetapi kalau Anda mendiamkan beberapa saat suspensi kopi tersebut, maka akan kelihatan bahwa butiran-butiran kopi akan mengendap ke bawah. Butiran-butiran yang lebih besar akan mengendap terlebih dulu, kemudian butiran-butiran yang sangat kecil, yang sangat halus, mungkin masih akan lama mengendapnya, dan itu akan nampak bahwa warna kecoklatan dalam air yang bagian atas sesudah yang butiran yang besar tadi mengendap. Jadi makin halus partikel padatnya, makin stabillah suspensi tersebut. Untuk supaya partikel dalam suspensi tidak cepat mengendap, maka ke dalam suspensi bisa ditambahkan zat pensuspensi atau suspension agent, agen pensuspensi. Itulah yang disebut dengan suspensi. Contohnya dalam pestisida adalah formulasi yang disebut dengan WP atau wettable powder. Wettable artinya dapat dibasahkan, powder adalah tepung, jadi ini artinya secara harfiah adalah tepung yang dapat dibasahkan. Nah, formulasi WP ini adalah formulasi berbentuk tepung yang berisi bahan aktif yang dapat dibuat suspensi dalam air. Jadi tepungnya tidak bisa larut dalam air, tetapi dia akan membentuk suspensi tepung yang mengandung pestisida di dalam air.
seperti diagram yang kami petunjukkan bagian kiri. Jadi skimpat kecil itu Anda bayangkan sebagai partikel padat yang mengandung pestisida yang terdispersi, tersebar, melayang-layang di dalam air. Itulah yang disebut dengan suspensi. Itulah yang kita bisa jelaskan untuk saat ini. Jadi ada 3 macam campuran, yaitu larutan, emulsi, dan suspensi. Dan kita akan melanjutkan pada presentasi mendatang mengenai prinsip-prinsip dari formulasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.